Joko Tingkir itu bapaknya adalah Kebu Kenanga. Kebu Kenanga itu adalah anak dari Retno Pembayun. Retno Pembayun itu siapa? Retno Pembayun itu adalah anaknya Brawijaya V, Raja Majapahit. Raja Majapahit punya anak namanya Retno Pembayun. Retno Pembayun dinikahkan dengan Pangeran Pengging. Pangeran Pengging itu nama lainnya adalah Sayyid Kebungsuan. Kata-kata Sayyid berarti Raden Pengging itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Pangeran Diponegoro dengan Wali Songo. Sekarang kita lihat. Tadi saya katakan kalau Pangeran Diponegoro itu adalah putra dari Hamengkubuwono III. Tapi Pangeran Diponegoro tidak mau hidup di istana, tidak mau diangkat menjadi putra mahkota. Akhirnya beliau bersama nenek beliau, Nyai Ageng itu adalah istri dari Sultan Hamengkubuwono I. Ikut Nyai Ageng, Ratu Ageng ke kalau nggak salah Magelang, mondok di sana, ngaji di sana. Ya, jadi Pangeran Diponegoro ini salah satu sanad keilmuannya adalah dari Ratu Ageng, neneknya sendiri, istri dari Hamengkubuwono I. Ratu Ageng itu adalah santri dari ini ya, Pangeran Diponegoro ini ke Ratu Ageng, istri Hamengkubuwono I, neneknya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu adalah santrinya Kiai Abdullah Muhammad Kastuba. Kiai Abdullah Muhammad Kastuba. Kiai Kastuba ini itu adalah santrinya Kiai Abdul Muhyi, Syekh Abdul Muhyi. Ada yang pernah kenal? Ada yang pernah ziarah ke sana? Syekh Abdul Muhyi itu mana? Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, beliau yang menemukan Gua Safarwadi, Gua Pamijahan. Sing nak ziarah kono ana blenduk-blenduk, nak sirai iso pas berarti iso kaji iku lho. Gua Safarwadi. Ada yang pernah ziarah ke sana? Enggak tahu. Ini Syekh Abdul Muhyi. Ya. Syekh Abdul Muhyi beliau adalah mursyid Thariqah Satariyah. Makanya Pangeran Diponegoro banyak yang mengatakan beliau adalah mursyid Thariqah Satariyah. Ya. Dari mbahnya Ratu Agung, ini beliau adalah termasuk pengikut Satariyah, Kiai Kastuba, kemudian Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi ini mendapatkan sanad Satariyah dari Kiai Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil. Abdul Rauf Singkil. Nah, siapa toh Syekh Abdul Muhyi ini? Syekh Abdul Muhyi itu adalah putranya Raden Tangan Jian. Syekh Abdul Muhyi ini adalah masyarakat umat ramot nantian. Sini. Ya. Syekh Abdul Muhyi. Benar, tidak ada yang belum pernah ziarah ke sana? Alhamdulillah saya pernah ke sana. Saya punya cerita di Gua Safarwadi atau Gua Pemijahan. Wong cah pondok biyen. Ada yang iki do manggone pondok ora? Mboten. Manggone pondok Mas? Mboten. Biyen cah pondok iku ada salah satu rumor. Cah pondok iku mesti gudiken. Ora. Nak urung gudiken berarti urung untuk stempel cah pondok.
termasuk saya dulu sini sampai sini, wis sak rupa awak. Pokoknya. Ketika saya MTS dulu, tangan tuh saya umpet tak masukkan ke dalam sorok. Karena apa? Karena isin nih ngetokke. Kenapa? Tangan saya kaku nggak bisa gerak. Ngene tok di sini. Nyekel pulpen toh ngene. Nulis sih ngene. Karena apa? Ini sebuah nanah wabuh. Nanah kuwabe. Alhamdulillah. Saya diajak ziarah abah saya, bapak saya, diajak ziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi, termasuk jalan-jalan ke dalam menelusuri Gua Safarwadi. Di situ ada air. Katanya orang wis sangger jeger-jeguran nek banyu kuwi insyaallah dadi wasilahe tombo. Betul itu. Air tak gekecek. Kon nyendul apa lobang-lobang sing kaya kethuk kaji gak gaduk, meh mencurat dene kepleset wong guane lutuk lunyu. Itu tak buat kecek di sana. Setelah dari sana selang beberapa hari, nanah iku sudah meletas. Akhirnya mulus sampai sekarang mulus. Iki rada ireng-irenge gara-gara silat iki. Tendangan-tendangan daboh gara-gara silat. Jadi bekas-bekas saya dulu mondok, stempel pondok itu hilang semua. Jadi stempelku pondok hilang kabeh iki wisan. Stempel pondok bekas gudikan hilang kabeh. Alhamdulillah. Saya punya keyakinan berkah air yang mengalir di dalam Gua Safarwadi yang ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi ini. Anak ndegatelan ziarah rono. Tapi jangan mempunyai keyakinan air tersebut mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan, karena yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan hanya Allah. Oke. Syekh Abdul Muhyi punya ibu yang namanya Nyi Raden Tangan Jiwan. Nyi Raden tangan jian boh, tangan jiwan gitu boh. Tangan jian. Nyi Raden Tangan Jian itu punya Nyi Raden Tangan Jian itu adalah putri dari Entol Sambirana. Entol Sambirana itu adalah anak dari Raden Wiracandra. Raden Wiracandra itu adalah putra dari Pangeran Giryana. Oke, Ramot. Raden Wiracandra ini adalah putra dari Pangeran Giryana. Pangeran Giryana itu adalah putra dari Maulana Zainal Abidin. Maulana Zainal Abidin itu adalah putra dari yang dulu namanya Raden Samudra, kemudian dirubah menjadi Raden Paku, kemudian ada lagi namanya Syekh Ainul Yakin. Siapa itu? Sunan Giri. Ya. Jadi Maulana Zainal Abidin itu adalah putra dari Maulana Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Berarti Syekh Abdul Muhyi ini secara genealogi atau nasab nyambungnya adalah ke Sunan Giri. Sunan Giri itu adalah murid plus mantunya Sunan Ampel. Wis nyambung toh? Kenapa Pangeran Diponegoro ini kok bisa disambungkan kepada Wali Songo? Ternyata Pangeran Diponegoro ini baru dari sisi pendidikan loh, belum dari sisi nasab. Insyaallah besok kita akan bongkar lagi dari sisi nasab, tapi sediluk wae karena besok latihan. Hari ini kan rapat latihan. Jadi Syekh Abdul Muhyi ini yang merupakan gurunya Kiai Kastubi gurunya Ratu Agung gurunya Pangeran Diponegoro plus neneknya Pangeran Diponegoro itu adalah siapa yang namanya ini? Syekh Abdul Muhyi ini adalah nasabnya, genealoginya termasuk nyambung kepada Sunan Giri. Sunan Giri itu adalah menantu plus siapa? Santrinya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu juga Sunan Ampel itu kan punya istri dua ya. Sunan Ampel punya istri dua. Istri yang satu saya lupa namanya. Besok kita akan bongkar lebih banyak. Salah satu menantunya Sunan Ampel itu siapa? Menantunya Sunan Ampel salah satunya adalah Raden Patah. Raden Patah punya punya anak namanya Pangeran Sabrang Lor atau Pati Unus dan
Raden Pati Unus putranya Sultan Fatah itu kan Raden Pati Unus dan Raden Trenggono, Sultan ketiga kan. Nah, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu mempunyai mantu yang namanya Mas Karebet. Mas Karebet atau yang dikenal dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Pajang. Joko Tingkir itu bapaknya adalah Kebo Kenanga. Kebo Kenanga itu adalah anak dari Retno Pambayun. Retno Pambayun itu siapa? Retno Pambayun itu adalah anaknya Brawijaya V, Raja Majapahit. Raja Majapahit punya anak namanya Retno Pambayun. Retno Pambayun dinikahkan dengan Pangeran Pengging. Pangeran Pengging itu nama lainnya adalah Sayyid Kebungsuan. Kata-kata Sayyid berarti Raden Pengging itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sanadnya ke atas, genealogi silsilahnya ke atas, nyambung sampai Kanjeng Nabi. Ya, pernikahan antara Sayyid Kebungsuan dengan Retno Pambayun menurunkan anak yang namanya Kebo Kenanga. Kebo Kenanga punya anak yang namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka yang merupakan anak dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan anaknya Raden Patah. Raden Patah anaknya siapa? Brawijaya V meneh. Apa itu? Raja Majapahit. Jadi Raden Patah itu adalah anaknya Raja Majapahit. Tetapi Raden Patah punya istri. Istrinya itu adalah anaknya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel punya istri. Oh, ini nyambung kabeh. Kalau kita itu namanya jaringan seperti itu. Sudah dicontohkan mulai zaman Wali Songo. Bahkan mulai zaman Kanjeng Nabi. Ya kan? Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah ternyata menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Iya toh? Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak yang namanya Siti siapa? Hafsah. Siti Hafsah itu siapa? Istrinya Kanjeng Nabi. Istrinya Kanjeng Nabi yang membawa mushaf Al-Qur'an setelah dibuat pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, mushaf Quran yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar dibawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian dibawa Siti Hafsah. Siti Hafsah kemudian dipinjam oleh Sayyidina Utsman, kemudian digandakan, muncullah yang namanya mushaf Utsmani yang kita pakai sampai saat ini. Itu jaringan, ya kan? Jaringan. Makanya Islam kuat. Dari apa? Dari jaringan. Dan sekarang dicontohkan pada zaman wali.